Oke, sahabat tani panili semua, teman-teman ya. Jadi hari ini mungkin ada yang mau saya sampaikan itu mengenai pola tanam panili ya. Jadi sebenarnya kan kalau panili itu dia bagus hidup pada ketinggian atau MDPL di atas 800 sampai 1200. Nah, kemudian pertanyaannya kan begini, Bang, kalau misalnya daerah saya tuh ketinggiannya enggak sampai segitu, Bang, bisa nggak? Bisa, teman-teman ya. Jadi ini saya buktikan. Saya menanam panili ini di MDPL atau ketinggian dari laut itu sekitar 20 sampai 30 meter saja. Artinya sangat rendah. Terus gimana caranya? Caranya begini, teman-teman, lihat. Jadi karena kita di dataran rendah, tentu otomatis suhunya akan terik gitu ya, sangat terik. Nah, sedangkan panili itu dia mampu hidup bagus itu pada kisaran dataran di MDPL 800 sampai 1200. Artinya suhunya itu di bawah 25 derajat ya. Kalau di tempat saya sekarang ini kan kalau matahari terik itu temperatur sekitar 32 sampai 34 derajat Celcius. Jadi kalau kita mau tanam panili bisa nggak? Bisa. Ya caranya begini, teman-teman ya. Kita pakaikan waring di atas. Ya, waring ini khusus ada yang dijual ya, teman-teman. Kalau dijual kalau dibeli itu ada waring yang memang bisa tembus cahaya 70%, 50% atau seterusnya ya. Jadi saya pakai waring ini yang memang bisa tembus cahaya itu 50%. Seperti itu, teman-teman ya. Artinya apa? Dengan tembus cahaya 50%, itu kita bisa tanam panili seperti ini, teman-teman ya. Jadi panilinya itu bisa tumbuh bagus. Karena kalau tembus cahaya itu di atas 50% itu nanti daunnya itu akan kuning, teman-teman ya, akan kuning. Artinya kalau kuning berarti bukan karena dia tidak dapat nutrisi yang bagus, tidak, tapi karena memang sinar matahari yang kena ke panilinya terlalu panas. Itu yang membuat biasanya daunnya jadi menguning dia. Menguning kalau lama-lama dibiarkan jadi mati juga, layu gitu ya. Ini kalau kita lihat, teman-teman, nih panili saya, coba lihat ya, di subur, kemudian daunnya hijau-hijau juga ya. Tidak ada bilang mau kuning-kuning seperti apa, semua hijau ya, seperti ini, teman-teman, hijau semua daunnya. Tapi kalau seandainya tuh nah ini kalau pucuk ini saya biarkan ke atas, itu nanti daunnya itu akan kelihatan kuning. Kenapa? Karena sudah dekat dengan waring dan cahayanya tentu akan lebih panas di situ ya. Jadi seperti itu, teman-teman ya. Nah, mari kita lihat sama-sama nih, seperti ini semua. Ya, mungkin itu, teman-teman ya. Jadi sebenarnya panili itu bisa ditanam pada MDPL berapa, di MDPL berapapun bisa ya. Ketinggian dari permukaan laut berapapun bisa. Yang penting caranya saja. Kalau memang misalnya teman-teman yang di rumah menonton ini misalnya tidak punya biaya untuk pakai waring, adakah alternatif lain yang bisa dipakai? Ada, teman-teman ya. Jadi caranya apa? Kita pakai penghijauan ya. Kalau saya ini kan pakai ini ya, tajar ya, tajar mati yang sengaja dibuat, dimana di dalamnya diisi sabut kelapa, kemudian pakai ram kawat gitu ya, diameter 1 cm sampai 2 cm ini ramnya. Kemudian di tajarnya itu, setelah jadi tajarnya, nah disitulah ditanam panilinya. Kemudian untuk mengurangi sinar matahari yang masuk, saya menggunakan waring supaya betul-betul sinar matahari yang masuk cuma 50% saja. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak bisa seperti ini, modalnya misalnya tidak terlalu banyak, bisa juga, teman-teman. Jadi nanti pada saat mau menanam panili, sebelum menanam panili itu tanam memang dulu penghijauannya. Penghijauannya apa saja? Bisa gamal dipakai ya, bisa lamtoro, apapun bisa yang memang untuk hijauan ya. Jadi misalnya lamtoronya tanam situ satu, sini satu, sini satu, berjejer gitu ya.
Jadi begitu lam turunnya nanti sudah tumbuh tinggi, tebang di sini lam turunnya, jadi supaya tunas-tunas baru bisa tumbuh di sini. Jadi semakin rapat dia dengan misalnya yang sebelah sini ya, lam turun atau gamal sebelah sini, jadi bisa rapat. Nah setelah rapat baru tanami vanili dari bawahnya pelan-pelan. Ya mungkin begitu teman-teman ya. Jadi jangan takut belajar ya, namanya ilmu itu kita bisa pelajari dari mana saja ya, dari media-media sosial yang lain bisa teman-teman juga belajar supaya bisa bagaimana menanam vanili itu yang benar gitu ya. Mungkin itu ya untuk penyampaian saya hari ini ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.